Konflik perbatasan antara Kamboja dan juga Thailand ini tentunya akan berdampak besar tidak hanya untuk negara-negara dua yang sedang berkonflik tapi juga terhadap ASEAN. Dan untuk membahasnya bersama kami pemirsa sudah ada sejumlah narasumber. Sudah ada Pak Teguh Rejasa selaku pengamat hubungan internasional. Selamat malam Pak Teguh. Salam dari Bandung. Ya, salam dari Jakarta di sini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Teguh. Dan juga sudah ada Pak Selamat Ginting selaku pengamat militer. Terima kasih Pak, selamat waktunya bersama kami. Iya. Salam dari UNAS. Salam dari UNAS. Iya. Dan pemirsa, untuk memperbaharui informasi kami juga telah terhubung dengan salah satu perwakilan dari KBRI Bangkok bersama Pak Dozi Adeson. Selamat malam Pak Dozi. Selamat malam. Ya, Pak Dozi, langsung saja kami ingin mengetahui keterbaharuan informasi dari sana, bagaimana suasana di sana atas konflik ini, Pak. Terima kasih kembali. Selamat malam Pak Bapak narasumber ini. Situasi di Bangkok sendiri sejauh ini memang masih normal. Aktivitas berjalan seperti biasa. Tapi untuk di perbatasan memang dari pemberitaan yang kita pantau dan dari hasil yang memang ada beberapa titik yang masih terjadi eskalasi. Mohon dikonfirmasi sekali lagi dampaknya seperti apa dan apakah ada penambahan korban luka maupun korban jiwa di sana? Sejauh ini kita fokusnya KBRI itu lebih ke perlindungan warga negara kita. Pantauan korban kita memantau dari pemberitaan resmi dan pernyataan resmi dari pemerintah Thailand. Untuk WNI sendiri yang jadi fokus KBRI tentunya kita pantau sejauh ini memang ada 15 WNI yang tercatat di wilayah perbatasan dan sejauh ini kondisi mereka dalam keadaan aman dan baik. Langkah-langkah yang telah diterapkan oleh KBRI sendiri apakah sudah berkoordinasi dengan pemerintah di Kemenlu RI saat ini? Ya, kami tentunya berkoordinasi erat dengan Kemenlu di Jakarta dan juga KBRI Phnom Penh tentunya. Dan juga yang utama adalah tentunya dengan pemerintah Thailand dalam hal ini Kementerian Luar Negeri Thailand. Kemenlu Thailand sendiri tercatat setidaknya sudah 3 kali memberikan briefing pada perwakilan diplomatik yang ada di Thailand terkait perkembangan situasi. KBRI Bangkok sendiri juga sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah kantong-kantong WNI, komunitas-komunitas WNI dan juga simpul-simpul perwakilan mahasiswa yang ada di Thailand. KBRI juga sudah mengeluarkan 2 himbauan yaitu pada hari dimulainya konflik 24 Juli dan 25 Juli terkait perkembangan adanya penerapan martial law di 2 provinsi, 7 distrik di 2 provinsi dan 1 distrik di salah satu provinsi tanggal. Untuk warga negara Indonesia yang berada di sana, apakah mayoritas berada di dekat daerah konflik? Kalau untuk lokasi tercatat memang ada di daerah yang belakangan ini eskalasi itu di Ubon Ratchathani itu ada 4 orang, tetapi memang mereka saat ini dalam kondisi yang aman, terkendali. Terakhir informasi yang kita terima, mereka adalah mahasiswa di universitas dan masih dalam pantauan kita selama ini masih dalam kondisi baik. Ini artinya konflik itu masih terus bergejolak untuk di wilayah perbatasan. Pak Teguh, kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda dengan adanya eskalasi konflik ini yang memang sudah berpuluh-puluh tahun jika kita tarik ke belakang mungkin dari abad ke-11 atau ke-12. Namun yang terbaru yang kami ketahui bahwa gencatan senjata ini belum mencapai kesepakatan, Pak Teguh. Saya sangat berharap gencatan senjata itu disepakati adalah kedua belah pihak. Dan ada aturan-aturan detail soal itu ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya. Cuman saya sedihnya kenapa mereka gencatan senjata setelah ada kode dari Amerika Serikat gitu. Kenapa bukannya dari ASEAN, bukannya dari Indonesia? Karena kita ini sudah punya pengalaman diplomatik yang luar biasa dalam menyelesaikan konflik-konflik internal ASEAN dan juga melibatkan negara-negara lain. Saya terus terang sebagai pengamat berpikir idealnya pemerintah Indonesia itu ambil alih isu ini begitu. Kita yang terbesar di ASEAN, penduduk terbesar, wilayah terbesar, pendiri ASEAN dan kita dekat dengan kedua pihak itu gitu. Dan tentunya kita sudah punya kredibilitas tinggi di ASEAN, di OKI, di GNB, di selatan-selatan. Ya mbok ya Indonesia itu ke depan begitu ya. Tapi ini sudah oke lah mungkin Indonesia melakukan pendekatan diplomatiknya di tidak terbuka pada umum karena ini sensitif ya.
karena kita dekat dengan kedua-duanya. Tapi ini merupakan tamparan bagi ASEAN ya. Kita ASEAN lahir tanggal 8 bulan 8 tahun 1967 dan dalam 10 harian lagi akan berusia 58. Ini tamparan besar. Karena biasanya kita berhasil membangun satu kultur dalam ASEAN itu cooperation dan konsensus. Kemudian menyelesaikan sengketa secara damai tanpa ikut campur urusan dalam negeri, tanpa ikut mempertanyakan kredibilitas pemerintahnya, tanpa mempertanyakan kemampuan dia mengelola negerinya. Ini merupakan pukulan besar bagi ASEAN. Perhatian juga bagi Indonesia, hendaknya kita lebih awal daripada Donald Trump. Kemudian juga pukulan bagi Malaysia. Ini kan keketuaan dia, maka dia harus mencari inisiatif bagaimana mengurangi ini dan dimengerti kalau Malaysia banyak berkonsultasi dengan Indonesia. Kemudian juga tidak menguntungkan bagi ASEAN Charter karena banyak pencapaian yang akan tertunda. Levelnya nanti akan bingung nanti Sekjen ASEAN berbicara pada saat KTT nanti. Karena pencapaian kita mungkin tidak sedahsyat yang kita harapkan. ASEAN Political Security Community itu ada blueprint, ASEAN Economic Community ada blueprint, ASEAN Socio Cultural Community punya blueprint. Jadi nanti kelihatan bahwa blueprint itu tidak mencapai sasaran. Kemudian pada saat yang sama juga target ASEAN untuk ASEAN Vision, ASEAN Community tahun 2025 tidak optimal, apalagi kita berbicara ASEAN Community yang 2045 nanti. Kemudian di tengah-tengahnya akan ada Sustainable Development Goals, itu juga sama, tidak tercapai. Ya, Pak Teguh, tapi kita juga memahami bahwa kondisi di saat ini, Pak Slamet, kita ketahui bahwa tidak ada yang mengaku menyerang duluan. Tidak ada juga yang mengaku bahwa mereka itu adalah pihak yang menjadi ibarat kata bad guy-nya. Mereka berdua adalah korban, mereka berdua saling melindungi diri. Ini melihat kondisi seperti ini, adakah arogansi dari kedua negara ini, seperti apa Anda melihatnya? Ya, tentu ini sentimennya adalah mereka merasa bahwa nasionalisme harus dipegang teguh oleh kedua negara. Kalau kita lihat ke belakang, inilah produk kolonial yang membuat mereka terpecah. Sama dengan misalnya kita Indonesia NTT dengan Timor Portugis, Timor Leste, itu kan satu rumpun juga. Nah, di sini menurut saya kalau dari saya sebagai pengamat militer, maka Thailand itu merasa bahwa dia pada tahun 1941 melawan Jepang bisa menduduki wilayah kuil atau candi tersebut. Dia cukup lama, kemudian juga pada tahun 1954 dia juga berhasil melawan Prancis, memenangkan pertarungan. Betul. Dan dia menguasai itu juga. Sayangnya kemudian mereka di dalam perjanjian internasional, Kamboja selalu melaporkan itu sebagai wilayahnya. Itulah kalau wilayah tidak diduduki sehingga dianggap secara de facto yang duduki siapa. Karena itu kita harus belajar juga ada pengalaman bagaimana si Padan Ligitan gitu. Militer kita nggak ada di sana, kemudian Malaysia merasa di sana, ke Mahkamah Internasional Malaysia menang. Karena itu dalam kasus konflik antara Kamboja dengan Thailand ini, Thailand tidak mau kemudian membawa kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional. Dia ingin dialog bilateral, nah, seperti itu. Sayangnya Malaysia yang menjadi ketua ASEAN saat ini, baru saja kemarin Anwar Ibrahim dituntut untuk mundur. Nah, seperti itu satu. Jadi situasi di Malaysia juga tidak kondusif. Lalu di Thailand sendiri, Perdana Menterinya sedang mendapatkan mosi tidak percaya juga, sedang diskors oleh Mahkamah Konstitusinya, dan wakil Perdana Menterinya yang sekarang menjadi pejabat sementara. Di sisi lain, menurut saya, ini lagi-lagi menunjukkan bahwa militer itu di Thailand itu punya pengaruh yang besar yang mendapat dukungan dari kerajaan. Mengapa? Karena militer berhasil melawan Jepang, berhasil melawan Prancis, dan dia berkali-kali melakukan kudeta yang didukung oleh kerajaan. Sehingga dalam kasus ini ketika Perdana Menteri yang anaknya namanya saya lupa sebentar, namanya Petong Tam Shinawatra, anaknya Thaksin Shinawatra ini kan bocor
komunikasi dia dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Yang juga ikut memicu terjadinya pergolakan ini awal mulanya yang pada tahun 2025. Tapi tunggu sebentar Pak Slamet, kami juga ingin mengetahui perkembangan terbarunya dari Pak Dozy. Ini kita ketahui bahwa dialog ini merupakan salah satu solusi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Teguh. Apakah sudah ada informasi ataupun kesepakatan dari ASEAN sendiri di sana? Sejauh ini untuk kami di KBRI Bangkok memang fokus kami hanya untuk perlindungan WNI, Bapak Ibu, untuk kebijakan terkait ASEAN sendiri tentunya Kemlu di pusat yang lebih paham terkait dinamika yang berkembang di lapangan termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan ASEAN. Posisi pemerintah Indonesia sendiri sudah tercermin melalui pernyataan Kemlu di Twitter yang sudah dikeluarkan beberapa waktu lalu. Itu menjadi rujukan kita dalam langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal ini terkait ASEAN. Baik, Pak Dozy. Pak Slamet, kami juga harus menggarisbawahi bahwa dalam bentrokan ini ada berbagai artileri yang digunakan. Betul. Mulai dari ranjau darat, roket, dan juga serangan secara langsung. Ini kekuatan militernya antar kedua negara ini seperti apa? Ya, tentu saja Thailand lebih superior. Kekuatannya 3,5 kali lipat daripada Kamboja. Misalnya angkatan daratnya hampir sekitar 250.000 personil. Sementara Kamboja 78.000. Nah, kalau militer tidak terlalu kuat menghadapi militer yang kuat, biasanya mereka melakukan gerilya. Dan serangan-serangannya seperti pasukan Zeni membuat ranjau darat. Itu yang bisa mereka lakukan dengan mengirim pelontar roket. Nah, Kamboja ini kan tidak punya jet tempur, ya kan? Nah, Thailand menyerbu lewat jet tempur dan minta izin ke Amerika. Lucu kan? Minta izin ke Amerika, menyerbu, kemudian lagi-lagi kan Donald Trump minta bahwa harus gencatan senjata. Nah, saya melihat belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, nampaknya Thailand tidak akan mau berunding begitu saja. Mereka akan terus melakukan tekanan secara militer karena secara hitam di atas putih mereka akan memenangkan kalau untuk merebut wilayah bukit candi yang peninggalan Hindu itu. Iya, Pak Teguh, ini menarik apa yang disebutkan oleh Pak Slamet, bahwa ada Amerika Serikat di belakangnya. Ini kita akan bahas lebih dalam selesai jeda, Pak Teguh. Ditahan dulu, pemirsa, kami akan kembali selepas jeda.